ini sudah disertasi dengan mengambil judul akuntabilitas dalang. Mengapa saya mengambil itu? Karena dalang itu harus bertanggung jawab. Apalagi menghadapi seperti ini ya Pak. Zaman now ini luar biasa, menuntut dalang harus mempunyai visi misi yang jelas, bertanggung jawab yang jelas. Bukan hanya kita dalang, nyekel wayang, terus mayang tok, itu enggak. Tapi bagaimana dampak daripada tanggung jawab dalang ini. Karena tanggung jawab dalang ini dampaknya sangat luar biasa, karena berhubungan langsung kepada penonton wayang. Nah inilah saat ini sebetulnya yang perlu, itu sebetulnya untuk kritikan diri saya sendiri Pak Bambang. Ya. Yang selama ini bagaimana kiprah saya menjadi dalang. Ternyata saya setelah belajar di akuntansi, saya belajar mengambil ini akuntansi ini ternyata masih luas sekali yang harus perlu kita pelajari tentang bagaimana dalang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mengayuh Bagio dan menandai 72 tahun Universitas Gadjah Mada yang telah melahirkan banyak sekali para alumnus yang bergerak di berbagai bidang. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Insinyur Warseno Harjo Darsono MSI yang terkenal dengan panggilan dalangnya Warseno Slang. Apa kabar Pak Warseno? Alhamdulillah, baik Pak Bambang, sehat? Oke, kreatif terus. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin belum semua orang tahu apa itu artinya slang itu. Iya Pak Bambang, terima kasih. Tapi sebelumnya mengucapkan good untuk UGM dulu yang ke-72 tahun. Begini Pak, sebetulnya slang itu saya sendiri tidak ngerti waktu itu Pak Bambang. Karena saya memang berangkat untuk seni itu, saya mengambil position di mana yang dalang-dalang dulu tidak ada. Saya berkaca dengan beliau-beliau ini, kemudian saya memasukkan unsur musik Pak. Sehingga unsur musik yang saya masukkan ini diterima oleh kalangan muda, karena saya waktu itu masih berambut panjang, karena masih di pertanian, di Fakultas Pertanian. Kemudian diterima, akhirnya saya mengadopsi lagu-lagu rock, Situa, kemudian Sawan Kamahina, itu diterima oleh masyarakat muda, sehingga slang itu menjadi, dulu waktu itu SLANK, Pak Bambang. Saya lama naksir kamu. Karena waktu itu komunitas yang melihat itu cewek-cewek. Jadi ini memberikan inspirasi saya menjadi saya lama naksir kamu. Setelah saya bertemu dengan Bapak almarhum Menteri Penerangan Budiarjo di konferensi dalang seluruh Indonesia, kemudian saya dikasih PR, itu jangan A, Mas Leng, ganti E, piye carane gitu. Saya buka-buka kamu, saya renungkan beberapa bulan, terjadi suko lelangan edining kabudayan. Sehingga sampai saat ini, yang artinya saya biarpun masih muda, saya suka dengan kesenian yang indah, terutama seni tradisi. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu.
Jadi slang itu bukan dari apa ya, dari bahasa lokal atau bahasa khusus gitu ya? Ya, sebetulnya itu ya bahasa programnya anak-anak angkatan saya dulu. Jadi slang itu. Sehingga namanya malah manggilnya Mas Sleng, Pak Sleng sampai sekarang ya sudah. Nah, Pak Warsino ini kan dikenal sebagai dalang ya. Ternyata Ya. mendalang sudah sejak mahasiswa. Tidak banyak dalang yang juga kuliah. Bagaimana waktu itu bisa sampai kuliah bahkan sampai selesai? Ya, alhamdulillah Pak Bambang. Jadi saya itu sebenarnya dari dalangnya sudah dari SMA kelas 1. Cuman untuk terjun ke profesional itu masih belum karena kita masih studi. Akhirnya setelah saya studi tetap saya belajar mendalang. Kemudian alhamdulillah insya Allah sampai sekarang masih bisa belajar dan yang kalau tentang belajar itu yang penting niatnya Pak Bambang. Nah, Pak Sleng dalangnya juga sukses, lulus sebagai insinyur. Mengapa masih perlu belajar S2 di UGM di administrasi publik? Ya. Nah, ya betul Pak. Insinyur sebagai angkatan kita karena waktu itu kita perhatian dengan para petani perlu pendamping. Karena saya bisa di dalang itu kan otodidak saya dari keluarga dalang. Jadi saya tidak terlalu banyak belajar tentang mendalang, tapi belajar tentang pertanian. Sehingga waktu saya menyampaikan lakon-lakon itu bisa disampaikan tentang pertanian. Kemudian kenapa kita masuk MAP waktu itu? Karena kepingin kita itu mendapatkan SDM birokrasi yang bertanggung jawab. Karena waktu itu butuh penyampaian birokrasi bagaimana kebijakan publik yang baik untuk masyarakat maupun untuk publik khususnya itu. Jadi disitulah waktu itu alhamdulillah sampai sekarang masih digunakan dan itu bisa mengkolaborasikan karena dalam saat itu bahkan maklumat yang akan datang harus banyak ilmu yang dipelajari. Iya, jadi menarik sekali. Jadi Pak Warsino ingin supaya konten-konten atau isi pedalangannya itu benar-benar didasari oleh suatu pengetahuan yang cukup gitu. Terus apa yang diperlukan selama belajar di UGM, Pak? Banyak sekali saya sudah menulis tentang bagaimana dari sisi misalkan kebijakan publik itu banyak sekali lakon-lakon yang saya ubah dengan konten mengenai birokrasi, ekonomi politik dan budaya sendiri. Di sekitar itu ternyata masih butuh waktu yang sangat panjang. Kemudian bagaimana dari sisi pertanian, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil tentang pertanian ini. Banyak sekali dari sisi-sisi itu bisa merangkum bagaimana menjadi politikus yang handal. Nah itu kita juga disampaikan dalam pewayangan itu. Sesuai dengan lakon yang tema yang kita ambil Pak Bambang. Pak Warsino ketika kuliah itu kan juga dalangnya baru laris-larisnya kalau tidak salah. Itu gimana caranya membagi waktu kuliahnya di Jogja, Pak Warsino di Solo kalau tidak salah? Okay. Ini yang menarik Pak Bambang. Jadi sewaktu saya diterima, sebetulnya kita kan ada dulu milih ada 4 karena saya beasiswa dari pemerintah. Waktu itu dari Bappenas, waktu itu Pak yang ketua Bappenas waktu itu. Akhirnya saya dapat harus ke Australia atau di Jepang atau di Eropa, tapi berpikir panjang bahwa saya tidak mungkin dalang di sana.
Makanya saya ambil di UGM karena apa? Di sisi itu ada kesempatan saya bisa mengembangkan seni saya di Indonesia. Ya. Jadi di Laju Pak waktu itu Pak. Oh iya. Jadi saya kesepakatan sama yang nanggap di Jawa Timur dan dimanapun, saya mulai dari awal Pak. Jadi saya mulai jam 8, selesai sampai jam 2. Bahkan baru kali ini diterapkan virtual ini. Saya juga nggak ngerti kalau sudah sampai jam 8 kita mulai, jam 2 kita selesai, terus kemudian paginya saya harus ke kampus. Itu begitu terus. Tapi alhamdulillah yang nanggap mau, game pun. Ya. Itu sampai berapa tahun Pak Warsino mengerjakan itu? Saya dilulus, alhamdulillah tidak sampai 2 tahun saya sudah kelar dari S2 saya di UGM. Itu setiap hari. Jadi setiap saya tuh misalkan dapat tugas ya kita kerjakan dalam mobil, dan di tempat pintas sambil belajar sosialisasi. Luar biasa. Mungkin masih ada yang dikenang dosen-dosennya? Masih. Dulu saya pernah pertama kali juga Pak Amin Rais, kemudian Pak Agus Dwianto, kemudian Pak Kumerotomo, banyaklah, masih ingat semua. Insya Allah. Ada nggak dosen-dosennya itu malah yang nanggap untuk dalang gitu? Ada, waktu Lustrum UGM juga wayangan juga 2-3 kali juga pernah di situ. Terus dosen-dosen itu senangnya itu kalau kita itu pas lagi free ya berbicara tentang wayang, bagaimana lakon wayang itu sampai dengan kerjasama dengan Norwegia waktu itu Pak. Lingkungan hidup. Ya, Pak Warsino ini kan pembelajar terus sampai sekarang masih belajar lagi, mengambil program doktoral. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Oh iya. Terima kasih Pak Bambang. Saya saat ini menempuh belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Universitas Maret Surakarta. Jadi saya sudah melakukan beberapa langkah. Ini sudah disertasi dengan mengambil judul akuntabilitas dalang. Mengapa saya mengambil itu? Karena dalang itu harus bertanggung jawab. Apalagi menghadapi seperti ini ya Pak. Zaman now ini luar biasa, menuntut dalang harus mempunyai visi misi yang jelas, bertanggung jawab yang jelas. Bukan hanya kita dalang, nyekel wayang, terus mayang tok itu enggak. Tapi bagaimana dampak daripada tanggung jawab dalang ini. Karena tanggung jawab dalang ini dampaknya sangat luar biasa karena berhubungan langsung kepada penonton wayang. Nah inilah saat ini sebetulnya yang perlu itu sebetulnya untuk kritikan diri saya sendiri Pak Bambang. Yang selama ini bagaimana kiprah saya menjadi dalang. Ternyata setelah belajar di akuntansi, saya belajar mengambil ini akuntansi ini ternyata masih luas sekali yang harus perlu kita pelajari tentang bagaimana yang akan tebel, bertanggung jawab. Ini yang luar biasa. Itu kalau dikaitkan dengan Fakultas Ekonomi apa Pak? Ya itu kan jelas sekali Pak, akuntabilitas itu. Jadi dalang itu di waktu sisi dalangnya sendiri, dampak tentang ekonomi juga kalau kita tahu tentang akuntansi, bagaimana untuk kesejahteraan pengrawit, kru dan yang lain. Kemudian itu dampak yang internal ya untuk kru. Kemudian yang eksternal itu Pak Bambang bisa lihat sendiri sakit bersop ya Mbak, bagaimana ada pergelaran wayang. Sebelum ada pandemi itu kan banyak sekali
sekali UMKM yang terlibat di situ. Oh, iya. Nah, ini kan setelah saya melakukan penelitian sebelumnya untuk riset proyek saya itu mendapatkan masukan bahwa 80% itu berdampak kepada lingkungan masyarakat setempat. Itulah yang saya ketahui, Pak Bambang. Sehingga menjadi pijakan saya untuk meneruskan penelitian itu untuk disertasi saya. Karena prinsip saya, art is a sense of soul. The soul is a symbol of life. Yeah. Life is the union of God nature. To be the best human being, good humans are useful for others, nature and are responsible to God. Artinya begini, Pak. Yeah. Seni jiwa itu simbol kehidupan. Kehidupan itu bersatunya sifat Tuhan untuk menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang baik berguna bagi sesama, alam, bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah ini, dalang itu di situ nanti marwahnya dalang. Ya. Nah, Pak Warsino, ini kan pandemi COVID ini kan mengubah mungkin perekonomian dalang juga terpengaruh, seniman juga terpengaruh. Itu nanti kalau sudah pandeminya mereda, itu kira-kira bisa pulih atau tetap berubah seperti ini, Pak? Kalau saya boleh matur, Pak Bambang, memang ini sudah merupakan suatu mindset baru ya. Bagaimana membentuk pementasan atau pergelaran wayang yang saat ini. Ya, karena kita belum tahu bagaimana, kapan pandemi ini akan berakhir. Inilah tantangan dalang. Kalau berpengaruh memang berpengaruh. Kenapa? Selama 1 sampai 2 tahun ini tidak ada kegiatan sama sekali. Virtual itu tidak menjanjikan untuk kelangsungan sustain tentang ekonomi kita. Jadi dalang harus mempunyai second work atau kerjaan yang lain, tidak hanya mendalang. Karena dalam konsep di dalam virtual itu pun belum secara seluruhnya diterima oleh penanggap ataupun penikmat seni. Karena terbiasa melakukan semalam, kemudian menjadi 2 jam, paling pol 3 jam. Ini merubah mindset semua pemikiran dalang di dalam satu lakon. The best is missing and historinya wayang itu bisa tercakup menjadi satu. Ini tidak mudah, Pak. Jadi kalau begitu profesi dalang itu masih menjanjikan atau tidak? Artinya masih banyak anak-anak muda yang pengen masuk ke situ apa enggak? Lihat situasinya seperti ini. Ya, kalau saya melihat karena kemarin kebetulan ini masih hari wayang nasional ya. Melihat bermunculannya tentang apa istilahnya konten-konten ini, saya rasa saya tidak akan takut kehilangan generasi dalang ya. Karena masih diminati dan saya kira masih menjanjikan untuk kedepannya. Apalagi itu tantangan baru dan itu masih lahan yang baru. Ini membutuhkan sekarang dalang tidak bisa bekerja sendiri. Harus berkolaborasi mengenai yang ahli tentang IT, bagaimana film itu wayang bisa dinikmati dengan konten-konten yang pas, kemudian bisa diterima oleh masyarakat tidak hanya Indonesia tapi hampir the world, global, dunia. Ya. Pak Warsino, kalau dari segi teknologi mungkin tidak terlalu sulit ya untuk menyesuaikan. Tapi dari segi pasar, dari segi apa itu pendapatannya itu seperti apa? Ya, saya kira kalau ini dalang itu pandai, pinter, ngerti, ya itu saya kira nggak akan berpengaruh. Justru ini malah menjadi bisa apa? Harapan kita ke depan yang hanya semalam bisa dalang cuma semalam, sekarang dalam virtual bisa dalang 2 kali loh, Pak. Iya sekarang, iya. Misalkan jadi ini sudah saya lakukan, misalnya ada yang minta nanti mulai wayang jam 12 sampai jam 4. Oke, terus nanti malamnya juga lagi ada, misalnya jam 8 sampai jam 11. Nah, ini tapi membutuhkan kreativitas inovasi yang dalam ini. Nah, maksudnya begini,
dalang semalam 2 kali dengan zaman dulu sekali itu penerimaannya lebih besar mana? Ya, ya itu kalau saya lakukan ya sekali juga bisa, tapi 2 kali ini juga bisa menutup untuk yang 1 kali. Oh, gitu ya. Iya. Jadi inilah saya minta kepada teman-teman dalang itu Ya. bagaimana mengemas itu sendiri. Karena gini Pak Bambang, wayang yang kita lakukan itu double aktor. Ya. Jadi dalang sebagai sentralnya tokoh wayang, jadi sentralnya dalang. Tapi yang kedua itu dari segi kameramen ini. Oh. Ini kan, nah ini yang perlu ada komunikasi yang baik. Ojo-ojo pas perang malah nyoting sindene. Ojo-ojo pas iki lagi pejangan malah. Iya bagus. Ini yang perlu komitmen bersama. Jadi ini tanda petik tantangan ke depan seperti itu. Makanya Promatur sering mengatakan bahwa dalang itu tidak bisa sendiri, semua harus kolaborasi. Nah, itu yang jadi masalah kan kalau dalang-dalang sudah senior kan belajar teknologinya agak susah. Jadi berarti itu peluang untuk dalang-dalang muda malah ya. Ya, saya kira senior dan junior saya kira sama saja lah, karena tergantung SDM-nya kembali SDM-nya. Kalau saya nggak bisa belajar tentang Zoom meeting, bagaimana saya harus meningkatkan SDM saya bisa Zoom meeting. Dan ini memang belum berlaku untuk semua dalang konvensional ya, apalagi yang konvensional ini perlu dipelajari, perlu dituntun bagaimana ini. Kalau enggak ya kita serahkan yang pandai. Ini maka saya matur kolaborasi. Ya, baik. Pak Warseno, ini beberapa tahun terakhir ini ya, 2-3 tahun ini kan kita kehilangan dasar dalang-dalang besar yang sangat populer ya. Jadi mulai dari dulu dalang Entus, kemudian dalang siapa yang Jogja yang sangat terkenal itu? Seno. Dalang Seno. Seno Nugro, terakhir Pak Mantep gitu. Itu bagaimana Pak pengaruhnya? Apa udah muncul pengganti-penggantinya Pak Warseno? Saya kira begini Pak Bambang, kalau seleksi itu seleksi alam ya, pasti ada. Regenerasi dalang itu pasti ada dan mampu. Nah ini yang perlu kita sikapi, bagaimana jadi dalang laris menjaga kesehatan. Nah ini sulit sekali. Makanya jangan mengejar tentang kelarisan. Bolehlah, tapi harus ingat jiwa raga tidak itu tidak super, tidak paling super. Jadi harus mementingkan kesehatan. Maka bapak saya dulu cuma mengingatkan pada saya, pengingatkan Pak Babang. Yang kue laris, anggapan ora laris, nek kue ora laris, anggapan laris. Sebetulnya itu mung sak madya mawon. Jadi harus bisa mengatur waktu. Ritme kita, manusia itu tidak dari mesin robot, tapi mempunyai sel-sel yang lain. Apalagi sekarang, Pak. Ini kan sudah terpengaruh banyak sekali tentang yang lain, lingkungan. Sekarang sudah tidak seperti dulu mungkin begitu. Iya. Pak Warseno, panjenengan kan sekeluarga ini dalang. Ada Pak Anom Suroto, ada Pak Warseno. Ada lagi nggak yang satu keluarga ini lagi? Ya ada, adik saya yang ragil juga dalang. Anak saya ini pun sudah menjiwai. Amar itu sekarang sudah bisa mandiri sendiri. Luar biasa. Itu yang hitannya saya datang pada waktu itu kalau nggak salah ya. Iya Pak Babang, terus saat mereka sampun bisa berprofesi sendiri, sudah mandiri, dan memang saya arahkan ini zamanmu bukan zamanku. Ya, bagus sekali. Pak Warseno, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda ya, dikaitkan dengan semangat untuk terus belajar seperti Pak Warseno. Silakan. Oh ya, begini, matur nuwun Pak Bambang.
Saya hanya berpesan kepada anak-anak ini jangan mengeluh untuk menghadapi apapun ke depan, kemudian sering membaca dan tetap terus belajar. Karena dalang sekarang tidak hanya bisa memainkan wayang, suluan, gending, dan yang lain, itu dasar. Tapi lebih akan komplit lagi jika kita belajar dengan sen-sen yang lain atau nolik-nolik yang lain. Karena itulah yang akan dihadapi anak-anak sekarang atau dalang yang akan datang. Dan harus mampu dengan IT. Karena besok terus dalang itu akan bisa berdampingan dengan IT. Dan lebih luas lagi kepada dunia-dunia luar negeri ini yang perlu. Karena begini Pak Bambang, saat ini kan pada demam Korea. Kenapa enggak demam musik Indonesia? Kenapa enggak demam dengan wayang? Tapi setelah saya melihat dengan Hari Wayang Nasional kemarin juga bermunculan seperti itu, saya percaya bahwa anak-anak sekarang akan lebih pandai daripada yang dulu dan ke depan akan mampu tetap membaca eksistensi wayang. Harapan saya kepada anak seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Warsino Hadjodarsono, MSc, dalang yang sudah sangat terkenal, itu sudah membagi tip-tipnya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi generasi dalang muda dan mungkin juga sebagai pengetahuan para alumni UGM bahwa ada yang menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari di Universitas Gadjah Mada untuk meramu penampilan pedalangan. Sekali lagi terima kasih Pak Warsino Sleng, sukses selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Sukses gini. Amin amin. Sukses kembali juga.